Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran dalam jaringan. Nah, kali ini kita akan membahas di tema 2 yang judulnya selalu berhemat energi dan subtema 1 yang berjudul sumber energi. Oke nak, sebelum kita belajar kita buka dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi yaitu matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah. Untuk itu kita harus tahu apa manfaat matahari. Manfaat matahari itu sangat banyak. Ini kita akan bahas di antara manfaat matahari itu menerangi bumi, kemudian membuat terjadinya siang dan malam, berperan dalam proses terjadinya awan, sumber energi pada panel surya, berperan dalam proses fotosintesis dan terjadinya siklus perputaran air. Nah, inilah beberapa manfaat matahari. Kalau kita cari lagi masih banyak lagi manfaat matahari. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini ada gambar tumbuhan jagung. Nah, tadi matahari merupakan sumber daya alam yang melimpah. Nah, kemudian ini tumbuhan jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Nah, kedua sumber daya alam ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita dan kita harus selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kali ini kita akan melihat atau mengidentifikasi lagu menanam jagung. Nah, dalam sebuah lagu itu terdapat dituliskan dalam bentuk notasi. Notasi itu bisa notasi angka dan notasi balok. Nah, kali ini kita akan belajar tentang notasi angka. Nah, notasi angka itu kalau 1 dibaca dengan do, kalau 2 dia re, kalau 3 dia mi, kalau angka 4 itu fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Nah, itulah dia. Nah, dalam lagu menanam jagung ini terdapat biramanya itu 4/4. Nah, 4/4 itu menunjukkan dalam satu birama itu terdapat 4 ketukan. Lihat nih, ada nih, terdapat 4 ketukan. Nah, yang ini namanya garis. Itu namanya adalah garis birama. Garis birama itu memisahkan antara birama yang satu dengan birama yang lain. Yang ini satu birama, ini satu birama, yang ini satu birama. Nah, itu dalam satu birama itu ada 4 ketukan. Nah, kemudian lihat nih. Nah, dia ini ada garis di atas kedua angka. Garis di atas kedua angka itu menunjukkan bahwa kedua nada itu berada dalam satu ketukan. Nah, itulah identifikasi notasi angka dalam lagu menanam jagung. Coba kita dengar lagu menanam jagung berikut ini.
hebat buatnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Nah, itulah tadi lagu menanam jagung. Nah, kalau kita identifikasikan lagi, tinggi rendah nada itu menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Nah, berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, lihat, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Jadi nada rendah itu di angka notasi angka itu ada titik di bawah, itu menunjukkan nadanya rendah. Kalau hanya angka saja itu nadanya sedang. Nah, kalau ada angka, notasi angka, kemudian di atasnya ada titik, itu menunjukkan nadanya tinggi. Makanya semakin ke kanan nada semakin tinggi. Nah, pada lagu menanam jagung tadi, birama lagunya 4/4, itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Nah, tanda not angka yang ada 2 kemudian ada garis di atasnya itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing bernilai 1/8 ketukan. Itu tadi identifikasi notasi angka pada lagu menanam jagung. Nah, sekarang kita beralih tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau ditanya hak itu apa? Lebih mudahnya seperti ini. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap kita memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, ini hak dan kewajiban anak di rumah. Apa ya hak anak di rumah? Nah, hak anak di rumah yang pertama mendapatkan makan dan minum. Nah, kemudian mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, kemudian mendapatkan bimbingan saat belajar. Nah, kemudian mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, inilah hak anak di rumah. Nah, sekarang kita lihat apa kewajiban anak di rumah. Ada hak, ada kewajiban. Nah, apa kewajiban anak di rumah? Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Nah, kemudian patuh terhadap nasihat orang tua. Nah, kemudian menghormati, menyayangi, menghargai anggota keluarga. Nah, yang keempat, mengerjakan PR. Itu adalah kewajiban anak di rumah. Nah, kemudian kita lihat lagi hak anak di sekolah. Nah, di sekolah anak-anak juga memiliki hak. Nah, apa hak anak di sekolah? Yang pertama, mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah. Itu hak anak di sekolah. Kemudian apa kewajiban anak di sekolah? Nah, kewajiban anak di sekolah itu menaati peraturan. Kemudian saling menghormati dengan orang di sekolah. Kemudian menjaga fasilitas sekolah. Nah, itulah hak anak di sekolah maupun di rumah. Di masyarakat nanti juga ada hak dan kewajiban kita. Nah, ini saja materi hari Senin kali ini. Setelah kamu mendengarkan materi ini, Ananda bisa mengerjakan di buku tema 2, halaman 5 dan halaman 11. Kalau bisa, Ananda menulisnya dengan pensil. Jadi ketika salah, mudah menghapusnya. Jangan lupa ya mengerjakan tugasnya. Jangan biarkan bertumpuk, karena ketika bertumpuk kita akan merasa berat mengerjakan. Itu saja yang dapat Umi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kamu tetap semangat mengerjakan tugas-tugas untuk kebaikan kamu juga. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Umi tutup dengan membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.